Hai semuanya, masih bingung mau kuliah di mana? Bingung mau ngambil jurusan apa? Aku Anggun, kembali lagi di Review Kampus. Nah teman-teman semua, saya sudah berada di salah satu fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan tepatnya saya berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kepoin yuk, ada apa aja di dalam fakultasnya, kemudian jurusan-jurusannya, dan juga prodi-prodi yang ada di dalam. Ikutin terus Review Kampus. Teman-teman, kita sudah berada di lingkungan FMIPA dan tepatnya mungkin ya di depan kemahasiswaan dan ruang-ruang kuliah. Nah, di sini kita sudah bersama dengan teman kita yaitu Gaida Amatullah yang merupakan maba FMIPA UNY 2019. Nah, Gaida sendiri ini juga merupakan mahasiswa yang diterima dengan jalur prestasi. Penasaran prestasi apa yang di-apply sama Mbak Gaida ini? Ya kita langsung tanya-tanya. Halo Mbak Gaida. Mbak Gaida ini dari jurusan apa? Kemudian kenapa memilih jurusan tersebut? Alhamdulillah saya diterima di jurusan Pendidikan Matematika, program studi statistika di Universitas Negeri Yogyakarta ini. Kenapa saya memilih statistika? Itu karena pertama itu memang jurusan pilihan orang tua. Dan kebetulan saya setuju karena kebetulan saya memang menyukai ilmu perhitungan. Dan kenapa memilih statistika? Karena yang setahu saya itu statistika itu bisa masuk ke semua bidang. Dan prospek kerjanya itu sampai sekarang selalu berkembang karena makin kesini makin banyak pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi ahli statistik, yaitu mengolah data atau memprediksi. Jadi sebelum kesini saya memang lihat prospek kerjanya itu memang banyak. Ya, gitu. Nah, kenapa memilihnya di UNY? Karena jujur saya dan orang tua itu suka Universitas Negeri Yogyakarta karena mau menerima jalur prestasi yang praktik. Oh begitu. Itu alasan. Iya. Jadi teman-teman semua, Mbak Gaida ini saya manggilnya Dik Gaida ya. Dik Gaida ini merupakan mahasiswa baru dengan jalur prestasi, yaitu jalur prestasi TAFIS. Nah, gimana sih Kak caranya nge-apply jalur TAFIS sendiri? Pengumumannya bisa didapat di mana? Pengumumannya bisa didapat di web UNY sendiri ya. Dan kita itu sebenarnya cuman ngasih sertifikat hafalan aja, sertifikat hafalan berapa juz, dan sebenarnya itu tinggal pertanggungjawaban kita sama UNY sendiri gitu. Jadi sebenarnya tidak ada tes hafalan gitu. Oh berarti langsung ya ketika sudah dicocok kualifikasinya dan itu diterima sesuai, kemudian langsung diterima? Iya. Wah gampang sekali ya. Tapi tidak gampang juga ya mungkin karena haruskah 30 juz nih? Iya. 30 juz itu saya sebenarnya lulusan SMA 2018. Oh gitu. Saya gap year dan saya mengisi kegiatan itu dengan menghafal Al-Quran. Memang rencana dari kelas 3 SMA-nya itu saya memang pengen menghafal dulu sebelum masuk ke universitas. Dan kebetulan alhamdulillah selama 1 tahun itu saya bisa insya Allah 30 juz. Amin. Nah, apakah boleh nih buat teman-teman kalau tidak 30 juz? Setahu saya bisa minimal 5 juz nih. Minimal 5 juz. Karena teman saya juga ada dia 5 juz diterima, alhamdulillah. Gitu. Mbak Gaida ini dari mana asalnya? Asalnya saya tinggal di Kediri, Jawa Timur. Oh begitu. Berarti di sini merantau ya? Iya, saya merantau. Apa yang membuat Mbak Gaida mau keluar dari kampung halamannya? Sebenarnya karena saya sudah terbiasa merantau dari sejak SMP. Oh gitu. Jadi pas SMP itu saya sekolahnya lebih jauh, malah lebih di Kuningan, Jawa Barat. Nah, terus
ketika saya memilih untuk kuliah di Kediri, rasanya kayak tidak menantang. Oh, tidak menantang. Jadi saya harusnya bisa lebih jauh dari Jawa Barat kan. Nah, tapi takdirnya di Yogyakarta. Ya, alhamdulillah keterimanya Iya, di UNY, jodohnya di UNY. Nah, mungkin cerita pengalaman menjadi perantau dan sulitnya di sini. Dia berapa bulan di sini berarti? Berarti kurang lebih mau 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu biasa-biasa saja karena kebetulan nih kan saya sudah terbiasa merantau gitu. Jadi mungkin bedanya kalau di sekolah yang lama itu kan makan sudah disediakan, terus laundry juga ada fasilitas laundrynya gitu. Sekarang saya harus kayak mencari makan sendiri, terus mungkin masak atau nyuci baju sendiri gitu. Mungkin itu aja sih, dan itu nanti bakal terbiasa sering jalannya waktu, jadi nggak usah khawatir kalau mau merantau. Oh iya tuh ya teman-teman, gak usah khawatir kalau merantau. Iya. Baik, langsung mungkin kita tanya-tanya mengenai fasilitas ya yang ada di FMIPA sendiri. Untuk statistika fasilitasnya disediakan di sini apa sih Kak? Fasilitasnya statistika itu mungkin laboratorium, laboratorium komputer, karena statistika kan butuh apa ya, teknologi kan istilahnya. Jadi mungkin laboratorium setelah ya. Kebetulan saya mahasiswa baru, jadi setahu saya laboratorium sih. Sama iya berarti aja. Oh, laboratorium aja gitu ya. Yang saya tahu. Oh ya, baik. Sebenarnya mungkin banyak. Untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang mau mendaftar, itu mungkin apa yang perlu dipersiapkan di awal, khususnya kalau mau masuk di FMIPA UNY ini? Apakah kalian tuh harus survei langsung atau cukup melihat di web saja? Kebetulan waktu saya itu memang melihat di web aja ya. Tapi emang lebih angka baiknya survei aja gitu, karena biar kalian bisa langsung tahu nanti saya apa ya, harus beradaptasinya gimana gitu, dan lain-lain sih. Kalau masalah kos nih, Masalah kos, sebenarnya kos tuh mudah didapat ya. Apalagi kalau kos di sini alhamdulillah nih, buat yang mau, yang apalagi yang jalur tahfidz gitu kan, di sini tuh banyak kos-kos yang berbasis semua Quran. Jadi bisa kalian sambil kuliah bisa sambil merujaah juga, itu sangat efektif sih menurut aku, dan itu banyak alhamdulillah di sekitar UNY ya, itu banyak sekali. untuk di awal nih ya, Mbak Gaida memilih jurusan statistika, berarti memang buat teman-teman di rumah, motivasi apa yang bisa disampaikan sama Mbak Gaida untuk melanjutkan kuliah khususnya di FMIPA ini, di UNY ini? Motivasinya apa ya? Karena yang pasti kenapa aku milih di UNY juga itu karena ya walaupun memang statistika itu belum terakreditasi ya, tapi birokrasi nggak mungkin meluluskan mahasiswanya tanpa akreditasi, dan UNY itu setahu saya sangat mudah untuk akreditasi bagus ya. Jadi ya, dan statistika itu sebenarnya banyak, ada selain di UNY itu ada di UNS atau di Undip, tapi saya tuh pertama kan karena milih di UNY karena jalur tahfidznya itu ya, jadi lingkungannya bisa menerima Islami itu bisa, jadi lingkungannya bisa masuk kemana aja gitu UNY itu, jadi saya mau dia. Oh begitu. Baiklah, kalau seperti itu mungkin itu ya yang informasi yang bisa didapatkan oleh pewawancara kita, yaitu Gaida Abdullah. Buat teman-teman di rumah, kami akan melanjutkan di wawancara berikutnya. Sedang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya di Fakultas di Laboratorium Pendidikan IPA. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Sabar Nur Rahman, dari pendidik, dosen, dan juga pengajar ya di Pendidikan IPA FMIPA UNY. Ya.
Bapak Sabar ini sedang mengajar seperti yang di belakang. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya untuk teman-teman di rumah yang ingin memasuki atau ingin sedang mencari-cari jurusan apa yang ada di Indonesia, khususnya mungkin di Yogyakarta. Nah, di sini saya ingin mengetahui dari Bapak sendiri ada berapa jurusan mungkin yang ada di FNIPA UNY, kemudian mungkin akreditasinya bisa diceritakan. Ya. Oke, terima kasih. Di MIPA UNY ini ada 5 jurusan. 5 jurusan dengan 10 program studi. Ya, jadi pendidikan matematika, di sana ada 3 prodi, yaitu prodi pendidikan matematika, prodi matematika murni, dan prodi statistika. Lalu pendidikan fisika, itu 2 prodi, yaitu untuk pendidikan fisika dan fisika murni. Pendidikan kimia juga ada 2 prodi, untuk pendidikan kimia dan kimia murni. Sebagaimana juga di jurusan pendidikan biologi itu ada 2 prodi, yaitu pendidikan biologi dan biologi murni. Ditambah 1 jurusan pendidikan IPA, ya, yang sedang kita di labnya ini pendidikan IPA. Jadi ada 10 prodi dengan 5 jurusan. Ya, baiklah, seperti itu. Sedangkan bagaimana dengan akreditasinya? Oke, akreditasi seluruh prodi di MIPA akreditasinya A, kecuali statistika. Karena statistika baru 1 tahun. Baru berdiri 1 tahun ini masuk ke semester 3 ya, mahasiswa pertamanya itu sudah semester 3. Jadi dia belum proses akreditasi, tapi biasanya nanti begitu proses akreditasi, insya Allah masa lulus minimal B sudah kita punya komitmen seperti itu. Baiklah, itu ya sangat kreatif. Nah, kemudian teman-teman di rumah mungkin juga akan merasa lebih mendapatkan penjelasan jika Bapak juga memberikan penjelasan apa sih yang dipelajari khususnya di IPA ini. Oke. Jadi di MIPA itu kita ingin menghasilkan pertama ilmuwan. Jadi kalau teman-teman yang mengambil ilmu murni, fisika murni, statistika, matematika murni, kimia murni dan seterusnya, yang ilmu-ilmu murni itu ya tentunya dia akan menjadi sarjana sains, ya, bekerja di bidang-bidang riset atau di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan penelitian. Ya. Tapi core utamanya seperti halnya di fakultas lain, UN ini kan lembaga penyedia guru. Maka prodi-prodi pendidikan guru, ya, seperti pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan IPA dan seterusnya itu dirancang untuk menghasilkan guru profesional. Dan untuk menjadi guru profesional besok tidak hanya cukup lulus S1 pendidikan, tapi harus mengikuti program seperti yang ada di belakang ini, program PPG, ya, program profesi guru. Kalau di kedokteran kan sehabis ngambil sarjana kedokteran harus ambil koas dan seterusnya. Ya, baiklah. Kemudian mungkin apakah jurusan-jurusan mungkin yang ada di MIPA ini khususnya menjawab tantangan zaman buat teman-teman di rumah yang ingin berminat di MIPA atau saya masih bingung nih kalau kerjanya di murni itu kerjanya ngapain ya? Ya. Itu banyak sekali polemik seperti itu. Iya betul. Memang saya kira problem ini tidak hanya di UNY, di hampir semua perguruan tinggi. Nanti kalau sudah lulus, kira-kira nanti kita bekerja di mana? Memang yang paling mudah itu adalah ketika mengambil jurusan pendidikan. Ya. Maka pendidikan ini luar biasa animonya. Contohnya di IPA itu tahun kemarin itu kalau tidak salah yang masuk itu sekitar pendaftarnya itu sekitar 40.000, yang diterima hanya 80. Bayang nggak anunya? Ya, ini termasuk informasi juga ya, karena UNY itu termasuk terbesar juga peminatnya ya di seluruh untuk pendidikan, Indonesia. iya. Tapi kalau murni memang lingkupnya nanti memang tidak semudah ketika pendidikan. Pendidikan itu kan sampai ke pelosok itu ada lapangan pekerjaannya. Tapi kalau nanti mengambil murni, yang pertama nanti bisa mengisi untuk kalau di PNS ya, itu adalah di lembaga-lembaga riset pemerintah. Ada LIPI, ada Batam, lembaga-lembaga riset seperti itu. Yang kedua adalah di perusahaan. Tapi lebih dari itu kami juga menyiapkan mahasiswa itu siap fight gitu ya, dengan kemampuannya untuk berwirausaha yang relevan dengan bidangnya. Maka program-program kewirausahaan itu kan banyak sekali di kampus. Gitu. Nah, buat teman-teman di rumah juga nih informasi dari Pak Sabar. Ini tadi sudah disebutkan bahwa peminatnya sangat banyak, 40.000 bahkan seperti itu, dan yang diambil hanya sekitar 8.000 ya. 80. Kalau prodi kami. 80 dan itu mungkin teman-teman di rumah merasa takut. Oh iya. Kan ini banyak saingannya nih gitu. Apa yang
Pak Sabar bisa memberikan tips untuk teman-teman di rumah bagaimana caranya untuk bisa menaklukkan Memang saingan seperti itu. harus difahami dulu ya. Begitu pemerintah membuat program sertifikasi guru, sepertinya mulai banyak lah animo anak-anak muda itu untuk tertarik menjadi guru, ya kan? Karena mungkin dibanding PNS yang lain, mungkin pendapatannya bisa lebih banyak, ya, karena ada sertifikasi. Itu yang menyebabkan animo masuk ke pendidikan lebih tinggi. Ya saya kira standar sebetulnya, persaingan seperti itu persaingan yang harus dilewati, ya. Usaha dan doa. Usaha dan doa. Insya Allah begini, kalau kita punya azam, ya, kita punya tekad, punya keinginan, itu Allah nanti yang akan ngasih jalannya, beri kemudahan. Jadi ya tetap kita harus ikhtiar, ya. Belajar semaksimal mungkin, memastikan menguasai materi-materi untuk tes masuk, atau strateginya kan bisa beberapa cara, ya. Pertama lewat jalur yang senam PTN ya, yang nggak usah pakai tes, ya kan. Itu rapotnya harus diperbaiki, yang bagus dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 12, itu rapotnya yang bagus, prestasinya banyak. Karena kalau hanya mengandalkan rapot, itu rata-rata yang ikut jalur SMPTN begitu, itu nilai rapotnya tinggi-tinggi. Nanti yang menjadi diferensiasi pembedanya adalah prestasi. Misalnya olahraga, juara kabupaten, provinsi, apalagi nasional, olimpiade, kabupaten, provinsi, apalagi nasional, itu semuanya memberi peluang untuk kita punya skor tinggi. Atau bagi yang pencinta Al-Quran, menghafal Quran, itu juga ada poinnya. Iya, ada poin untuk memperebutkan skor pada SNMPTN. Yang kedua, kalau SBMPTN memang harus belajar, ya, itu tes tertulis kan. Iya. Sedangkan untuk prestasi yang lainnya, misalkan ada jalur-jalur yang lainnya, Pak Sabar tahu? Ya, ditambah satu lagi jalur seleksi mandiri UNY. Tapi jalur seleksi mandiri UNY juga belakangan bisa menggunakan tes UTBK juga. UTBK yang disediakan pemerintah, misalnya tidak diterima, itu coba masuk lagi lewat jalur seleksi mandiri tapi dengan modal tes UTBK-nya. Itu juga bisa. Nah, itu ya. Nah, buat teman-teman juga satu lagi info ya, mungkin yang penting, dari 40.000 itu dibagi jadi 3 jalur tadi, atau hanya senam PTN yang Enggak, di dalam 3 jalur itu. Nanti jangan khawatir ya, pasti ada pembagiannya dan pasti ada porsi proporsional. Maka menurut saya kalau kepengen mudah itu kejar yang tahap pertama, itu yang model apa? Senam PTN itu, yang hanya pakai nilai rapot dan prestasi. Prestasi apa saja itu dibuat dan dikoleksi gitu ya, jangan dibuang sertifikatnya. Itu skornya tinggi, karena kalau hanya mengandalkan nilai rapot, semua yang lewat jalur senam PTN rata-rata rapotnya tinggi nilainya. Nah, nanti yang menjadi pembedanya itu ya teman-teman. Terakhir tips dan mungkin motivasi dari Pak Sabar untuk teman-teman di rumah yang mungkin ingin mendaftar di FMKUN ini, khususnya IPA. Iya, kalau di IPA kan jelas jadi pendidik ya. Pendidik itu luar biasa. Nanti kalau kita sudah mati pun pahalanya masih ngalir. Jadi semangatnya itu, semangat menjadi pendidik itu dan terbuka luas ya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, banyak kawasan yang masih butuh tenaga guru. Yang penting orang itu jangan berputar pada kampung halaman. Jadi kalau kepingin sukses dan berhasil itu seperti Nabi itu bisa sukses kan kalau dia hijrah. Jadi orang kalau kepingin sukses itu jangan mencukupkan diri di kampung halamannya sendiri. Harus ada keberanian untuk keluar. Ada banyak yang bisa kita kerjakan. Ya, gitu ya. Wah, seru sekali ya sama Pak Sabar ini, dan beliau ini seorang yang mungkin bisa memotivasi teman-teman di rumah. Terima kasih ya Pak Sabar. Ya, sama-sama. Sekian untuk Info Kampus kali ini, dan kembali lagi di Info Kampus berikutnya.